Baik, Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang ABS atau singkatan dari Anti-Lock Braking System. Jadi kenapa ini ada tulisan part 1 di situ? Karena pembahasan tentang ABS atau Anti-Lock Braking System ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Karena memang pembahasan kali ini sangat panjang dan memang Anti-Lock Braking System atau ABS ini detail-detail konsep dan juga materinya sangat kompleks. Jadi akan kita bagi menjadi 3 part agar kita semua dapat memahami dengan baik dan detail. Di slide pertama ini, di sebelah kiri ada sistem ABS atau Anti-Lock Braking System di kendaraan. Jadi terhubung antara pengendali yang berada di supir dengan rem yang nantinya akan terhubung ke braking systemnya atau ke remnya. Kemudian di sini ada brake lines, kemudian ada electronic control unit, pump motor, kemudian solenoid valve, block assembly. Baik, ABS itu secara sederhana adalah sistem pengereman anti-lock atau terkunci yang dikontrol secara elektronik. Jika di mesin-mesin sebelumnya tidak menggunakan elektronik, tapi mobil-mobil tertentu yang sudah menggunakan ABS ini, maka sistem pengeremannya anti-lock ini yang terkunci, maka akan dikontrol secara elektronik. Fungsinya adalah untuk mencegah terjadinya blokir atau rem mengunci pada saat kendaraan direm mendadak secara mendadak, terutama saat kecepatan tinggi agar kendaraan bisa dikendalikan dengan baik. Lanjut di slide kedua, di sini ada tipe-tipe ABS. Ada 3 tipe ABS. Yang pertama adalah ABS dengan 4 channel dan 4 sensor ABS. Kemudian yang kedua adalah 3 channel ABS, sedangkan yang terakhir adalah 1 channel ABS atau rear wheel. Pada gambar yang sebelah kiri, yang paling kiri, terdapat 1 buah speed sensor pada masing-masing keempat roda dan sebuah valve terpisah untuk masing-masing keempat roda. Controller memonitor tiap-tiap roda untuk memastikan roda tersebut memperoleh gaya pengereman yang sangat maksimal. Kemudian di gambar yang tengah atau yang kedua, 3 channel ABS dan 3 sensor ABS. Masing-masing roda depan memiliki sebuah sensor dan valve. Namun hanya 1 valve dan 1 sensor untuk kedua roda belakang. Contoh pada truk pickup. Jadi contohnya penggunaan 3 channel dan 3 sensor ABS ini ada di truk pickup. Kemudian yang terakhir, gambar yang paling kanan sendiri itu tipe ABS dengan 1 channel dan 1 sensor ABS. Pada sistem ini hanya ada 1 valve saja yang mengontrol kedua roda belakang dan 1 sensor kecepatan pada poros di belakang. Sedangkan tujuan dari penggunaan rem ABS itu bisa kita lihat di ilustrasi gambar di sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri sekali itu adalah mobil, ilustrasi mobil dengan ABS. Jadi mobil masih dapat dikendalikan dengan baik meskipun dalam kondisi direm mendadak. Jadi mobil akan sedikit berbelok untuk mengurangi kecepatan agar tidak meluncur secara tak terkendali. Sedangkan di gambar yang sebelah kanan ini itu adalah, jadi garis awal abu-abu itu ada titik pengereman mendadak, kemudian setelahnya di mobil yang berada di tengah itu adalah ilustrasi jika mobil tidak menggunakan ABS atau mobil tanpa adanya ABS. Mobil biasanya akan meluncur lurus tak terkendali ya, seperti di gambar. Jadi itu perbedaan yang mencolok.
Kemudian tujuan dan kelebihan ABS. Yang pertama yakni menghindari blokir roda pada saat dilakukan pengereman mendadak. Kemudian yang kedua, menjamin kestabilan dan pengendalian kendaraan pada kondisi jalan. Sedangkan yang ketiga, kemampuan pengereman di mobil yang mempunyai ABS ini biasanya lebih baik daripada yang tidak mempunyai ABS. Kemudian tujuan yang keempat, yakni ketika mobil dengan penggunaan ABS, maka pengeremannya akan stabil dan terkendali sewaktu kendaraan menikung tajam. Sedangkan kelemahannya adalah harga komponen dan perbaikan lebih mahal. Karena ABS sendiri menggunakan sistem elektronik, maka komponen-komponennya lebih mahal daripada rem yang biasa. Kemudian yang kedua, jika terjadi pengereman jarak dekat, maka mungkin saja dan kemungkinan bisa terjadi tabrakan. Sedangkan yang kelemahan yang terakhir, yaitu kerja ABS tidak maksimal jika sensor kecepatan roda pada mobil itu terkena kotoran, biasanya lumpur atau air. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada prosentase slip dan skid, bisa di pause untuk mempelajari lebih lanjut. Di slide yang ke-6 ini adalah grafik jika ABS ini slip toleransi. Kita pelan-pelan saja karena grafiknya sedikit membingungkan. Jadi di skala 0% di grafik yang pink itu menunjukkan bahwa roda bebas berputar atau sedang melaju lurus, ya kan, melaju lancar. Kemudian jika berada di 100% di ujung grafiknya ke ujung sebelah kanan pada gambar warna oranye, ya, pada warna oranye, maka di 100%-nya, jika grafiknya ke 100%, maka menunjukkan bahwa roda terkunci. Ya. Contohnya pada kecepatan kendaraan 100 km per jam, toleransi kecepatan roda saat dilakukan pengereman dan ABS belum bekerja adalah pada kecepatan 70-90 km per jam. Dan juga informasi tambahan, jika tadi warna oranye itu adalah grafik roda berputar bebas, entah di kecepatan 0,2, entah di kecepatan 0,8, 0,6. Kemudian di warna biru, ya, di brake slipnya sekitar 10-30%, itu maka ada slip toleransi, masih bisa, ya. Kemudian sedangkan di warna orange dari 40-100%, maka itu menunjukkan bahwa roda terkunci oleh ABS tersebut. Di slide selanjutnya, kita akan belajar secara detail lagi tentang prinsip kerja ABS. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu bisa di pause juga, ya. Ada master cylinder and brake fluid reservoir, kemudian ada hydraulic control unit untuk mengontrol, kemudian ada controller anti-block brake atau cap, ya kan, kemudian ada lines atau horses-nya juga, dan yang di zoom itu ada wheel speed sensor, dan juga yang warna kuning itu ada tone ring. Jadi ilustrasinya adalah ketika pedal rem diinjak perlahan atau kendaraan berjalan pelan, rem bekerja seperti rem konvensional. Sedangkan ketika pedal rem diinjak mendadak dan kecepatan tinggi, maka roda cenderung terkunci. Berdasarkan inputan dari sensor kecepatan, ABS control unit akan mengetahui jika roda terkunci. Untuk selanjutnya dilakukan proses pengurangan tekanan minyak pada kaliper. Ketika rasio slip antara 10-30%, ABS control unit akan memerintahkan aktuator untuk membuat mode tahan. Kemudian yang terakhir, ketika rasio slip kurang dari 10%, ABS control unit akan memerintahkan aktuator untuk membuat mode penambahan tekanan.
Berikut adalah bagian-bagian ABS. Yang pertama yaitu master cylinder, kemudian ada stop light switch, kemudian di tengah ada HCU ya kan, sama ABS GM. Kemudian ada sensor putaran pada roda, pada 4 roda ya. Kemudian yang di bawah itu ada G-sensor. G-sensor bisa di pause untuk mempelajari lebih lanjut. Di slide selanjutnya ada sensor dan aktuator. Jadi aktuator itu yang pertama ada bagian pipa hidrolik, bagian yang kedua valve in dan valve X. Kemudian yang ketiga ada indikator ABS, dan yang keempat indikator minyak atau rem. Sedangkan di sensor atau biasa juga disebut dengan inputan, bagian pertama ada sensor kecepatan kendaraan, kemudian yang kedua ada saklar handrem, dan juga yang ketiga switch rem kaki. ABS kontrol modul dan hydraulic unit. Di gambar sebelah kiri bisa di pause juga dan dilihat dengan detail, ada electronic control unit, ada pump motor, ada solenoid atau valve block assembly, dan juga brake lines. Fungsinya dari ABS control modul dan hydraulic unit ini adalah mengolah data dari sensor roda dan mengendalikan tekanan minyak rem pada silinder roda melalui solenoid valve. Fungsi yang kedua yaitu fail safe. Apa itu fail safe? Yaitu mengembalikan sistem pengereman bila terjadi kegagalan pada sistem ABS. Dan yang terakhir adalah fungsi self diagnostic. Jadi bisa mendiagnosa sendiri. Mendiagnosa apa? Yakni mendiagnosa apabila ada kegagalan sistem. Di slide selanjutnya bisa di pause. Ini ada contoh ABS specification, ada ECU, UHISU, ya kan, ada solenoid valve, ada return pump motor, wheel speed sensor. Di slide ini juga detail-detailnya ya tentang ECU, ya kan. Ada ECU housing, ECU connector, connecting bolt di tengah. Ada return pump sudah tertunjuk ya, langsung bisa dilihat dan dipelajari, bisa dicermati. Slide selanjutnya juga masih ada ABS JM housing atau never disassemble ECU. Bisa dilihat itu di bagian A di valve, ya kan, yang di atas dan sebelah kiri sendiri itu ada inlet valve, biasanya dengan kode RR. Kemudian yang B itu adalah inlet valve, kodenya FL, dan yang C itu adalah inlet valve atau FR. Kemudian yang D itu adalah inlet valve, RL. Sedangkan yang E di bawahnya, yang E adalah outlet valve atau RR, dan yang F itu outlet valve juga tapi dengan singkatan FL. Kemudian yang G adalah outlet valve atau FR, dan yang terakhir yang H itu adalah outlet valve yang RL. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya agar kami tetap semangat untuk membahas part-part atau detail-detail di mesin ya. Tetap bersama kami karena kami sedang dalam proses pembuatan ABS part kedua dan part ketiga. Terima kasih semuanya, salam sehat.